Selamat, istri Anda sedang hamil. Bagus sekali. Aku akan menjadi ayah. Hamil 8 minggu. Aneh. Selama ini, Wewe sedang dinas luar. Kami sama sekali tidak berhubungan. Lagi pula, aku jelas, setiap kali melakukan tindakan pencegahan, semuanya dilakukan dengan sangat baik. Zoyuan, tolong ambilkan bajuku. Kenapa kamu masih diam saja? Oh, Kenapa kamu masih berlambat-lambat? Wewe, apa yang kita bisa tidak memakai? Merek ini kan? Kamu memeriksa barang-barangku. Bisakah kamu menghormati privasi saya? Tidak, aku melihat ponselmu berdering. Aku tidak sengaja. Waktu acara perusahaan, memesan sedikit buah. Kupikir, itu sarung tangan sekali pakai. Jadi kuambil begitu saja. Kayuan, maaf ya. Hai. Anak muda sekarang mainnya benar-benar heboh ya. Tapi apa? Kamu meragukanku? Tidak, pasti aku yang terlalu banyak berpikir, bukan? Aku tidak bermaksud begitu. Jangan marah. Harapannya tidak. Kamu bayar dulu saja. Wei. Bagaimana mungkin? Kak Wewe, ada apa? Jangan kira aku tidak tahu niatmu. Ini kan kamu yang taruh di saku aku. Kak Wewe, aku terlalu menyukaimu. Lagi pula, kamu dan Kayuan belum menikah. Aku ingin berusaha lagi. Sushian, pernahkah aku bilang padamu, anakku, hanya bisa dari Zoyuan, kami akan segera menikah. Kak Wewe, itu salahku. Malam itu aku mabuk. Tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya terjadi hubungan denganmu. Jangan marah. Tidak baik untuk bayi. Sayang, jangan seperti ini lagi. Waktu itu hanya kecelakaan. Aku selalu menganggapmu sebagai adik. Kamu mengerti? Kak Weiwei, aku pikir kamu tidak mau aku lagi. Aku bisa biarkan anak kita panggil Kak Yuan sebagai ayah. Lagi pula, baru sah dan wajar begitu. Beberapa waktu ini, kamu hati-hati. Hal ini. Jangan sampai Zoyuan tahu. Menjelang pernikahan, aku malah menemukan tunanganku. Sudah lama berselingkuh. Maaf. Dan bahkan hamil dengan anak selingkuhan. Vivi, aku baru saja selesai membayar. Kamu di mana sekarang? Aku masih ada urusan mendesak. Kamu pulang dulu saja. Lin Wei, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan semuanya benar. Bisakah kamu jangan terlalu pencurik ya? Kita tinggal 5 hari lagi, akan menikah. Kamu seperti ini. Aku sangat lelah. Sudahlah, nanti jangan sering telepon aku. Aku masih harus rapat. Malam ini ingat jemput aku.
Lembur rapat, alasan-alasan ini. Sudah berapa kali kamu menggunakannya, Lin Wei? Kita tidak akan ada lagi masa depan. Halo, saya Zhou Yuan. Saya memutuskan untuk mengikuti proyek Cuksin. Bagus sekali Tuan Zhou. Anda akhirnya setuju. Ingatlah, proyek Cuksin adalah proyek rahasia, tingkat tertinggi. Setelah mengikuti, berarti Anda akan terputus dari dunia luar. Sejak itu di dunia ini menghilang. Anda sudah memikirkannya dengan jelas. Sudah kupikirkan dengan jelas. 5 hari lagi proyek resmi dimulai. Anda bisa gunakan waktu ini untuk berpamitan dengan keluarga. Keluarga? Apa aku masih punya keluarga? Tidak perlu. 5 hari lagi. Aku akan datang tepat waktu. Zhou Yuan, kamu di mana? Kenapa tidak menjemputku? Zhou Yuan. Kamu bisu ya, Zhou Yuan? Kusuruh kamu, segera sekarang juga. Muncul di hadapanku. Sial. Berani-beraninya tidak mengangkat teleponku. Kakak Wewe, jangan marah. Aku akan mengantarmu pulang dengan mobil. Kamu yang seperti anak anjing manis ini, paling perhatian. Tidak seperti Zhou Yuan. Dia seperti sepotong kayu. Zhou Yuan, keluar kamu. Dengar tidak? Kamu tadi pergi kemana? Di luar masih turun salju. Kamu tidak menjemputku pulang kerja. Kamu tidak tahu. Aku sedang hamil. Maaf, aku sibuk dengan urusan kerja. Kerja? Kamu seorang suami rumahan? Bisa ada kerjaan apa? Bukankah ada asisten khusus, Yan? Yang merawatmu. Kalau aku ada di sana, bagaimana kalian bisa berselingkuh? Zhou Yuan, bukankah kamu pernah bilang akan datang setiap hari? Menjemputku pulang kerja. Sekarang mau menikah. Kamu malah berubah hati. Mengeluh salju di luar. Lalu tidak menjemputku. Malah menyuruh Xian merawatku. Ya, aku memang pernah bilang. Salju sebesar ini. Kenapa kamu masih datang? Aku khawatir dengan keselamatanmu. Lihat, aku juga membawakanmu ubi jalar panggang. Mulai sekarang, aku akan datang setiap hari, menjemputmu pulang kerja. Zhou Yuan, kamu baik sekali padaku. Tapi kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Aku akan lebih sibuk ke depannya. Mungkin perlu meminta tolong asistenmu untuk terus mengantarmu. Zhou Yuan, merawatku. Bukankah itu urusan terbesarmu? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku benar-benar ada urusan. Biarkan asistenmu yang mengantarmu pulang. Zhou Yuan, kau masih punya hati nurani tidak? Aku masih mengandung anakmu. Aku tahu. Apa kau masih cemburu pada Xian? Sudah kukatakan, aku dan dia hanya hubungan. Rekan kerja biasa. Kalau memang ada sesuatu antara kami, masakan aku mau menikah denganmu dan mengandung anakmu? Apakah anak ini benar-benar anakku? Kau tertawa apa? Apa kau curiga aku berselingkuh? Lin Wei, sampai sekarang kau masih membohongiku. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya saja. Zhou Yuan, kita sekarang akan menikah. Bisakah kau dewasa sedikit? Sikapmu hari ini sungguh mengecewakanku. Tenang saja, tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Karena aku segera Akan pergi, tidak akan muncul lagi di duniamu. Halo Kak Yuan, hari ini ulang tahun Lau. Ada waktu main keluar. Baik, kirimkan alamatnya. Aku akan segera ke sana. Langka sekali. Ratumu di rumah mengizinkanmu keluar. Tidak perlu izin darinya. Sudah. Dengan posisimu di rumah, pasti sudah memohon lama padanya. Alamat sudah dikirim. Ingat datang.
Jangan sampai takut Lin Wei marhi lalu membatalkan janji lagi. Kamu kemana? Aku belum memaafkanmu. Aku mau keluar sebentar. Kamu cari lagi teman-teman burukmu itu? Sudah kukatakan, aku tidak suka kau bergaul dengan orang-orang itu. Apa kamu mendengarkan perkataanku? Saya akan mengingatnya. Saya juga punya teman-teman sendiri sebelumnya karena kamu. Saya tidak pernah ikut pesta mereka. Tapi sekarang tidak lagi. Zoyuan, kalau kamu berani keluar, jangan kembali lagi. Kamu tahu diri juga. Zoyuan! Zoyuan! Saya berbicara denganmu, apa kamu dengar? Kalau kamu berani melangkah keluar satu langkah, kita akan langsung batalkan pernikahan. Batalkan pernikahan. Bertemu denganmu, sungguh tidak mudah. Aku sangka kau benar-benar datang. Ulang tahun lalu. Pasti aku datang. Selamat ulang tahun. Ratu di rumahmu melarangmu minum alkohol dengan ketat. Jangan sampai nanti kau mencari masalah lagi, memaki kami. Hadiah akan kuganti lain kali. Aku sudah senang kau datang. Kupikir hatimu hanya untuk Lin Wei sendirian. Ya, itu namanya patuh buta, menuruti semua perintah. Kami akan segera membatalkan pertunangan. Kau mabuk? Tidak. Aku memutuskan mengikuti proyek Cuksin. Kakak Yuan, ini adalah proyek rahasia negara. Begitu ikut, akan terisolasi dari dunia. Kau benar-benar rela meninggalkan Lin Wei sendirian. Tidak ada lagi yang layak dirindukan. Kakak Yuan kita meninggalkan status suami rumahan, mengabdikan diri pada karier. Kami pasti mendukung. Ayo, kita doakan kakak Yuan. Lancar jaya. Masa depan cerah. Ayo. Hari ini kita tidak pulang sebelum mabuk. Dia ternyata terus menungguku. Kau masih ingat pulang? Aku mengirimkan begitu banyak pesan. Kau tidak lihat? Aku tidak mengerti. Sekelompok teman minum masih lebih penting daripadaku. Setidaknya mereka tidak akan mengkhianatiku. Zoyuan, apa sikapmu? Aku mengomelimu 2 patah kata. Kau tidak suka mendengarnya. Kau lupa sebelumnya. Apakah kamu ingat janjimu padaku? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dulu kamu bilang, bagaimanapun juga, tidak akan membuatku marah. Sekarang kita belum menikah. Kamu sudah memperlakukanku seperti ini. Bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti sekarang? Mulai hari ini, aku akan tidur di kamar tamu. Kamu sedang hamil, istirahatlah yang baik. Zoyuan, kembalilah ke sini. Sayang, selamat hari jadi. Ini hadiah yang aku pilih dengan hati-hati. Semoga kamu suka. Lin Wei ingat, hari ini adalah hari jadi hubungan kita yang ke-5 tahun. Dia bahkan memberi hadiah jam tangan Richard Mille. Ini harganya setara 1 rumah. Siapa yang menyuruhmu menyentuh jam tangan di mejaku? Ini untuk kado temanku. Rusak, kamu sanggup ganti rugi? Bukan untukku. Tentu saja bukan. Ya, 5 tahun pacaran. Kamu tak pernah belikan aku barang semahal ini. Aku lagi-lagi berharap terlalu banyak. Terima kasih Kak Vivi untuk hadiah hari jadi 1 tahun. Semoga di hari-hari jadi berikutnya, kamu selalu ada di sampingku. Bukan cuma hari jadi, setiap hari ke depannya, aku akan menemanimu. Ternyata kamu cuma ingat hari jadi kamu dan Sushian. Halo, saya ingin tanya tentang prosedur pembatalan pertunangan. Termasuk pengembalian mas kawin, pembagian properti, dan lain-lain.
So Yuan, tunanganmu, kenapa makan di luar dengan biaya tambahan itu? Makan di luar. Terima kasih Kak Wewe. Kak Lin, kenapa acara cuma perempuan tapi bawa Xian juga? Bahkan beli jam Richard Mille model terbaru. Benar-benar dianggap lebih berharga dari emas. Ya, dua orang ini tidak hanya di kantor selalu bersama. Setelah pulang kerja juga tak terpisahkan. Ini perlakuan yang bahkan Zhou Yuan tidak pernah dapatkan, kan? Kemampuan kerja Xian kuat, tentu saja aku harus memperlakukannya seperti harta karun. Maksudku, pria muda berbakat seperti Xian dan Kak Lin memang pasangan yang cocok. Zhou Yuan, si lelaki pemakan nasi basi itu, dia sama sekali tidak pantas. Ya, di mata teman-temanmu, aku memang selalu lelaki pemakan nasi basi. Wewe, aku bawakan 3 asam manis kesukaanmu. Kak Lin, pacarmu benar-benar mencintaimu. Setiap hari tanpa henti mengantarkan makanan cinta. Makanan cinta apa? Dia tidak bekerja. Dia di rumah juga bosan. Jadi aku suruh dia antar makanan untukku. Kalau kamu suka, silakan makan. Tidak bekerja? Ternyata pemakan nasi basi. Bukan. Sebelumnya aku punya pekerjaan. Tapi mengingat karier WW sedang naik daun, jadi aku berhenti kerja dan merawatnya di rumah. Dikatakan seindah itu, tetap saja pemakan nasi basi. Lihatlah Sushian, dialah yang benar-benar bisa. Orang yang membantu Kak Weiwei. Aku hanya tidak ingin Kak Wewe bekerja sekeras itu. Aku. Kamu tidak capek ya? Bukankah sahabatku hanya mengatakan beberapa kata tentangmu? Lagi pula, kamu seorang pria. Mengapa harus begitu perhitungan? Pokoknya aku akan pergi. Jadi tidak apa-apa. Aku sudah mengirimkan begitu banyak pesan dan menelepon berkali-kali. Kamu tidak lihat? Aku sedang masak. Lupa. Calon istrimu yang sedang hamil besar masih harus bersosialisasi di luar. Kamu masih punya waktu untuk makan? Sudahlah, buatkan aku semangkuk sop penghilang mabuk. Zhou Yuan, kamu bisu? Setiap kali kita makan bersama sebelumnya, aku selalu menyuruhmu minum lebih sedikit. Kamu bilang, aku merusak suasana hatimu. Sekarang, aku melakukannya. Kamu masih marah apa lagi? Yang kamu lakukan sebelumnya itu namanya khawatir berlebihan. Aku sedang hamil sekarang. Masih harus menghadiri acara di luar. Kamu sama sekali tidak peduli. Apa maksudmu? Bukankah asistenmu yang menemanimu? Tidak perlu aku khawatirkan. Kamu berani membuntutiku? Apa kamu marah karena tidak kubawa ke pesta? Sushian, dia sangat kompeten dalam pekerjaan. Karakternya juga baik. Rekan kerja di kantor sangat menyukainya. Jadi, aku membawanya ke pesta juga wajar, kan? Aku tahu. Tidak apa-apa. Aku tidur dulu. Zhou Yuan, dulu setiap aku menyebut Xian, kamu langsung cemas. Sekarang kenapa kamu berubah? Semua orang bisa berubah. Dulu kamu selalu menyuruhku patuh dan mengerti. Sekarang aku sudah melakukannya. Kamu seharusnya puas. Zhou Yuan, apa karena aku sedang hamil sekarang? Jadi kamu mulai jijik padaku? Dokter bilang, meski masih 3 bulan pertama, kalau pelan-pelan, tidak apa-apa. Kamu sudah mabuk? Tidurlah lebih awal. Zhou Yuan, kamu berani menolakku. Buka pintunya. Dengar tidak? Zhou Yuan! Besok ada pesta perayaan perusahaan. Kamu datanglah. Oh ya, penanggung jawab proyek Chusin juga akan hadir. Ini sangat penting untuk perkembangan perusahaan. Sebagai tunanganku, sebaiknya kamu lebih mengerti. Proyek Chusin, ini bukan yang ingin aku ikuti. Proyek itu... Kamu dengar tidak? Kalau kamu membuatku malu, aku tidak akan berakhir denganmu. Mengerti. Kamu
Bapak Lin benar-benar muda dan berbakat. Baru saja mendapatkan kerjasama besar lagi. Ya, saya dengar Bapak Lin bahkan berhasil mengundang kepala proyek Chusin. Benar-benar membuat kami kagum. Itu toko besar, Bapak Lin. Saya menghormati Anda. Saya. Bapak Lin tidak enak badan hari ini. Saya mewakilinya. Saya lihat orang di samping Bapak Lin ini juga tampan dan berbakat. Ini asisten saya, Shushian. Kerja sama kali ini juga dia yang bernegosiasi. Wah, benar-benar pemuda yang berbakat. Zoyuan, kenapa baru datang? Macet di jalan. Apa tatapanmu ini? Kamu datang terlambat. Saya terpaksa meminta Xian menggantikanmu. Kakak Yuan, jangan-jangan kamu cemburu dan berpikir macam-macam. Tidak apa-apa. Aku tahu ini karena pekerjaan. Bapak Lin, siapa ini? Ini tunangan saya. Tunangan Bapak Lin. Pastinya juga orang yang luar biasa. Dewan direksi perusahaan mana? Atau manajer umum? Maaf, saya sedang tidak bekerja sekarang. Kamu sengaja mau mempermalukan aku. Sekarang berkata jujur juga tidak boleh. Kamu Wah, Profesor Shen, Anda datang. Cepat, ayo ke sana. Profesor Shen ini, kok bisa begitu muda dan cantik ya? Nyonya Lin, saya datang ke pesta perayaan Anda kali ini juga karena hari ini ada seorang pemuda berbakat di sini. Profesor Shen, Xian masih muda, masih perlu banyak pengalaman. Profesor Shen, halo, saya Shushian. Shushian? Saya tidak kenal. Profesor Shen, yang Anda puji tadi, bukan Xian? Mungkin Anda salah, ada seseorang bernama Zoyuan yang lolos seleksi proyek Chuxin saya. Saya dengar dia juga ada di sini hari ini. Proyek ini menghabiskan seumur hidup Profesor Shen. Orang yang lolos seleksi hanya 3 orang di seluruh negeri. Zoyuan? Anda yakin namanya Zoyuan? Ya, di mana Zoyuan? Profesor Shen, halo, saya Zoyuan. Zoyuan, saya tunggu partisipasi Anda agar chip Tiongkok kita bisa mematahkan monopoli Barat. Ya, ini juga cita-cita seumur hidup saya. Proyek Chuxin akan dimulai di kota Xing 3 hari lagi. Beberapa tahun ke depan Anda akan benar-benar terputus dari dunia luar. Manfaatkan waktu untuk berpamitan dengan keluarga. Apa? Anda akan meninggalkan saya? Apa? Kamu akan meninggalkanku, Zoyuan? Kamu akan meninggalkanku mengikuti proyek sushi. Hal ini, kenapa kamu tidak memberitahuku? Dan 3 hari lagi adalah pernikahan kita. Nona Lin, kamu sebagai tunangannya, hal sebesar ini ternyata tidak tahu. Profesor Shen, permisi sebentar. Ayo pergi. Zoyuan, 3 hari lagi kita akan mengadakan pernikahan. Bagaimana bisa kamu pergi mengikuti proyek Chuxin? Sekarang kamu sudah tidak menganggapku penting lagi? Segala hal tidak kamu beritahu padaku. Aku sudah meneleponmu. Kamu yang menyuruhku jangan mengganggumu. Sudahlah, nanti jangan sering menelponku. Aku masih ada rapat. Malam ini ingat jemput aku. Waktu itu, aku memang ada urusan mendesak. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak bisa bertindak sendiri, meninggalkanku. Aku ingin memberitahumu, tapi urusanku. Kamu tidak pernah peduli. Mana bisa aku menandingi Shushian? Aku. Saat aku yang mendekatimu, kamu tidak puas. Saat aku tidak mendekatimu, kamu juga tidak puas. Kamu mau bagaimana lagi? Tapi 3 hari lagi kita akan menikah. Apakah kamu tidak ingin aku menjadi istrimu lagi? Aku akan menunggu sampai setelah pernikahan baru pergi. Begitu kamu puas? Ini berbeda. Begitu proyek Chuxin dimulai, kamu tidak akan kembali selama beberapa tahun. Lagi pula, aku juga sedang mengandung anakmu. Dan kau pergi. Bagaimana dengan aku dan bayi ini? Bukankah kau masih punya Shushian? Shushian. Kenapa kau terus membicarakan Shushian? Aku mengerti, kau merasa aku dan Shushian terlalu dekat. Jadi kau cemburu. Sengaja membuatku marah. Baiklah Zoyuan, asal kau tidak ikut proyek Chuxin, aku bisa berjanji untuk menjauhi Shushian. Maaf, aku tidak bisa berjanji padamu. Zoyuan, kau egois sekali. Aku masih mengandung anakmu. Zoyuan, kenapa kamu begitu egois? Aku masih mengandung anakmu. Lin Wei, sampai saat ini pun kamu masih berbohong. Zoyuan, kurasa di antara kita,
Pasti ada banyak kesalahpahaman, tapi percayalah padaku. Kak Wei, kamu kemana? Pesta akan segera dimulai. Baik, aku segera kembali. Zoyuan, masalah ini kita selesaikan di rumah nanti. Ikut pesta dulu ya. Saya Lin Wei. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta grup Lin. Saya juga berterima kasih kepada asisten saya. Berkat usahanya, kerjasama ini dapat terwujud. Terima kasih, Direktur Lin, atas bantuannya selama ini. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Sungguh pasangan yang serasi. Ayo minum, ayo minum, ayo minum. Lin Wei, ini bagaimana? Kak Wei, hari ini adalah pesta perayaan. Kita tidak boleh jadi bahan tertawan. Selamat menikmati hidangannya. Suyuan, dengarkan penjelasanku. Tadi di bawah panggung, terlalu banyak orang yang bersorak. Aku malu untuk menolak. Kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Kak Wewe, perutku tidak enak. Kamu kenapa? Apakah makan sesuatu yang tidak baik? Aku akan panggilkan dokter. Zoyuan. Kak Wewe, sepertinya aku akan segera mati. Jangan bicara sembarangan. Kamu tidak akan kenapa-napa. Aku akan langsung bawa kamu ke rumah sakit. Lin Wei, tolong panggilkan ambulans untukku. Aku. Kak Wewe, kamu bawa Kak Yuan ke rumah sakit dulu saja. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa sendirian. Zoyuan, maaf. Tahan sebentar lagi. Xian, dia anak yatim. Sejak kecil selalu sendirian. Kalau aku tidak merawatnya, tidak ada lagi yang akan peduli padanya. Lagi pula sakit lambungmu bukan cuma sehari 2 hari. Kamu akan baik-baik saja. Ayo pergi. Lin Wei, setiap keputusan yang kamu ambil selalu membuatku sangat kecewa. Hei, suster. Sudah lebih baik? Sudah aku bilang, jangan minum banyak-banyak. Sekarang perutmu sakit sekali. Ini kan karena senang, jadi tidak terkendali. Tetap harus hati-hati. Lambungmu memang tidak baik. Nanti aku pulang akan masak bubur milik untukmu. Baik, terima kasih istri. Istri, bisa menikahimu? Si aku sangat beruntung. Kalau begitu aku akan antre dulu. Untuk pertemuan investasi ini, harap tolong memberi kami, grup Lin, satu kesempatan. Tuan Lin, memiliki tunangan seperti Anda adalah keberuntungannya. Tuan Zhao, saya juga ingin bersulang untuk Anda, silakan. Tuan Li, saya juga ingin bersulang untuk Anda. Hati-hati di jalan. Pemuda yang baik, hati-hati. Mari kita lihat yang ini lagi. Wewe, perutku sangat tidak enak. Bisakah kau antar aku ke rumah sakit? Kamu sudah dewasa begini, masih tidak bisa merawat diri sendiri. Aku. Halo. Zhou Yuan, kau terlalu menyedihkan. Mulai sisa. Aku dengar pasien ini adalah tunangan Direktur Lin. Direktur Lin itu yang karena asistennya sakit perut, mengirim semua dokter di rumah sakit untuk mengobatinya. Ya, tunangannya pendarahan lambung, dia bahkan tidak muncul. Kasihan sekali tunangannya. Ya, ayo kita pergi. Lin Wei, orang lain tahu kamu mengabaikanku, tapi kamu sendiri tidak merasakannya sama sekali. Halo, bagaimana persiapan?
Perjanjian rumah tangga bertunangan saya. Tuan Zhou, sudah dikirim ke rumah Anda. Baik, terima kasih. Lin Wei, kali ini kita selesaikan saja. Mulai sisa. Zuyuan, kamu sudah pulang. Aku baru saja mengantar Sushian pulang. Baru ingin menelpon untuk menanyakan kondisimu. Aku baik-baik saja. Sushian, kapanpun kamu selalu menyebut namanya, aku akan mengabulkan kalian berdua. Tanda tangani saja. Kesibukan kerja sisihkan dulu, Zuyuan. Kita akan menikah besok. Kamu bilang aku pakai gaun pengantin. Gimana lebih baik? Bagaimana kalau kamu temani aku untuk mencoba lagi? Kenapa kamu diam? Apa kamu masih marah? Baiklah, Zuyuan. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak hanya memikirkan Xian. Mulai sekarang, aku pasti akan lebih memperhatikanmu dulu, oke? Sudah aku bilang aku tidak peduli. Kamu tidak perlu menjelaskan secara khusus. Kamu. Aku akan menjaga jarak dengan Sushian di masa depan. Oke? Perjanjian ini sangat penting. Tolong tanda tangan dulu. Kontrak ini sangat penting. Kamu tanda tangan dulu. Zuyuan, aku sudah minta maaf padamu. Kenapa wajahmu masih seperti orang mati? Sudahlah, Zuyuan. Besok kita akan menikah. Kamu temani aku coba gaun pengantin dulu. Lalu besok aku akan memperkenalkanmu pada sahabat-sahabatku untuk saling kenal. Bukankah sahabat-sahabatmu itu selalu meremehkanku? Masih perlu saling kenal? Baiklah, kamu cuma kesal karena mereka bilang kamu hidup bergantung padaku. Besok aku akan jelaskan pada mereka. Kamu, Zuyuan, adalah suami sahku. Dulu aku menyukaimu. Tidak ingin sahabatku bilang kamu mencari lelaki yang hidup bergantung, membuatmu malu. Tapi sekarang, terserah mereka mau pikir apa. Kamu coba gaun pengantin sendiri saja. Proyek Cuksin segera dimulai. Aku harus membereskan barang-barang. Proyek Cuksin? Kamu benar-benar akan ikut? Proyek Cuksin. Tidak, aku tidak setuju. Anakmu juga tidak akan setuju. Sandiwara ini aku tidak mau terus menemanimu. Biarkan aku juga berbohong sekali. Tenang saja. Aku akan bilang pada penanggung jawab untuk pulang seminggu sekali. Hanya seminggu sekali. Tapi mungkin lebih baik begitu. Agar Zuyuan tidak melihat Sushian lalu cemburu lagi. Kalau begitu, Kawe, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. baik. Aku segera ke sana. Zuyuan, kamu yakin tidak ikut aku mencoba gaun pengantin? Kalau begitu, aku akan pergi dengan Sushian. Boleh saja. Menurutku Sushian menemanimu. Itu bagus. Zuyuan, apa maksudmu? Aku akan pergi mencoba gaun pengantin dengan pria lain. Kamu sama sekali tidak keberatan? Asisten menemani atasannya sendiri. Itu sangat wajar. Tidak perlu dipermasalahkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi dengan Sushian. Jangan menyesal nanti. Tunggu. Ternyata kamu masih memperhatikan aku. Tanda tangani perjanjian ini tidak akan memakan waktu lama. Apa? Tidakkah kamu lihat sendiri apa yang kamu tanda tangani? Apa yang perlu dilihat? Wah, Kak Vivi, aku cuma temani kamu mencoba beberapa gaun pengantin. Kenapa kamu belikan aku hadiah sebanyak ini? Besok adalah pesta pernikahanku. Tentu saja kamu harus berpakaian formal. Jangan sampai mempermalukanku. Kak Vivi, kamu sangat baik padaku. Aku sangat bahagia. Ya, besok ingat berdandan yang tampan. Meskipun Zuyuan adalah suami resmiku, tapi menurutku kamu juga tidak kalah darinya. Zuyuan, kalau kamu memohon padaku, barang-barang ini aku juga bisa belikan untukmu. Kak Vivi, kamu memberikan dasi yang dipesan khusus untuk Kak Yuan kepadaku. Tidak baik kan? Apa masalahnya? Dia tidak tahu. Lagi pula, dasi semahal ini hanya kamu yang pantas memakainya.
Aku lupa membeli hadiah. Aku akan ganti besok. Lupa membeli? Atau sudah diberikan kepada orang lain? Aku melihatnya hari ini di kantormu. Zoyuan, kamu memata-matiku? Iya, dasi itu aku berikan kepada Xian. Xian keluar untuk menemani acara bisnisku demi citra perusahaan. Bisakah kamu lebih mengerti? Ini kan cuma dasi jelek. Aku akan ganti besok untukmu. Ini masalah seutas dasi saja. Zoyuan, apakah kamu cemburu dan marah? Asal kamu mengalah sekarang, aku bisa memaafkanmu. Semoga kalian bahagia. Kak Wewe, kenapa kamu masih menikah dengan Zoyuan? Si gigolo ini. Zoyuan itu orang yang jujur. Aku tidak ingin mengecewakannya. Menurutku, kamu dan Xian baru pasangan yang serasi. Xian muda, tampan, dan berkemampuan. Semuanya lebih baik dari Zoyuan. Kak Xiaotong, jangan bicara seperti itu. Asalkan KWW bisa bahagia, aku sudah sangat puas. Para tamu terhormat, selamat datang di pernikahan Tuan mempelai pria Zoyuan dan Nona mempelai wanita Lin Wei. Nona Lin, di mana Tuan Zhou? Aku tidak perhatikan. Dia tidak datang. Bagaimana ini? Mempelai pria tidak hadir. Mempelai wanita malah tidak tahu. Iya, pernikahan akan segera dimulai. Mempelai pria belum muncul. Semua jangan panik, aku akan menghubunginya. Berikan ponselku. Loading mana ini? Zoyuan menghapusku. Zoyuan berani menghapusmu. Kalian sudah menikah. Di saat seperti ini, dia cari masalah. Dia benar-benar tidak mengerti keadaan. Tidak mungkin Zoyuan, seberapa marah pun dia tidak akan menghapusku. Pasti ada hal lain yang terjadi. Zoyuan, aku tahu kamu bersembunyi. Cepat keluar. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Bagaimana ini? Aku merasa kehilangan sesuatu. Kak Wewe, para tamu sudah lengkap. Bagaimana kalau aku akan menggantikan Brother Yuan di atas panggung? Sudah saat segawat ini, kamu masih saja membuat keributan. Bantu aku periksa pergerakan Zoyuan belakangan ini. Cepat. Direktur Lin, Tuan Zhou memesan tiket pesawat ke kota Sing. Hari ini adalah hari peluncuran proyek Chuxin. Dia mungkin pergi untuk menghadiri proyek Chuxin. Apa? Hari ini hari peluncurannya. Untuk menghadiri proyek Chuxin, harus memutus semua hubungan dengan dunia luar. Dunia tidak akan bisa menemukan orang ini lagi. Apakah Anda tidak tahu, Direktur Lin, penerbangan Tuan Zhou segera akan lepas landas. KWW. Zoyuan, Zoyuan. Zoyuan. Maaf, aku salah mengenali orang. Zoyuan. Zoyuan. Maaf. Zoyuan, kenapa kau pergi tanpa pamit? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Bukankah masih ada Susian? Kau menikah dengannya saja. Aku membelikannya hadiah hanya agar kau cemburu dan marah.
Aku tetap ingin menikah denganmu. Tidak apa-apa. Yang penting kau bahagia. Maaf, aku salah. Kita kembali ya. Kita kembali untuk melanjutkan pernikahan. Zhou Yuan, kita pulang dulu. Kita selesaikan pernikahan ini dulu. Kau akan menjadi suamiku yang sebenarnya. Apakah kau tidak menantikannya? Aku tidak akan kembali bersamamu. Hubungan kita berakhir di sini. Tidak, Zhou Yuan, kau tahu apa yang kau katakan. Tinggalkan rencana untuk ikut proyek Cusin ya. Kita kembali, kita selesaikan pernikahan, lalu urus surat nikah. Kita punya bayi yang lucu ya. Tenanglah dulu. Aku tidak bisa tenang. Kau sebentar lagi akan pergi. Aku tidak tahu kapan kau akan kembali. Bagaimana aku bisa tenang? Aku tahu kau marah karena hubunganku dengan Shushian terlalu dekat. Baiklah. Sekarang juga aku akan telepon bagian personal ya. Saya sudah menyuruh HR untuk memecatnya. Saya Lin Wei. Sekarang pecat Shushian segera. Sekarang juga pecat Shushian. Presiden Lin, Anda yakin? Sebelumnya Anda bilang, kecuali dia mengundurkan diri sendiri. Tidak ada yang bisa memecatnya. Saya yang presiden, atau kamu? Saya bilang, pecat Shushian, kamu tidak dengar? Maaf Presiden Lin, saya segera urus. Lihat, aku sudah memecat Shushian. Jangan marah lagi, ya? Kau, apa kesalahan saya sebenarnya? Kenapa tiba-tiba mau memecat saya? Pekerjaanmu tidak ada masalah. Tapi mulai sekarang, aku tidak butuh kamu sebagai asistenku. Pergilah. Kak Wei, apakah kakak Zhou Yuan marah padamu? Tidak mau kembali untuk acara pernikahan. Saya tahu. Kakak Yuan cuma iri karena saya muda dan tampan. Apa yang kamu omongkan, Zhou Yuan adalah tunanganku. Hormati dia sedikit. Kak Wei, saya tidak ngomong sembarangan. Ini semua sebelumnya. Kamu yang bilang ke saya, lihatlah atas ketulusan saya. Sebelumnya padamu, kamu tidak boleh memecat saya. Pokoknya, mulai sekarang kamu bukan asistenku lagi. Jangan hubungi saya lagi. Lin Wei, ternyata kamu juga bisa menolak Shushian demi aku. Zhou Yuan, percayalah padaku. Mulai sekarang aku dan Shushian tidak akan ada hubungan lagi. Kita akan bahagia. Ya, aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Karena aku sama sekali tidak peduli. Hubunganmu dengannya, apakah kalian rekan kerja atau kekasih, itu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana mungkin aku dan Shushian adalah hubungan kekasih? Aku merawatnya hanya karena kasihan padanya. Sampai sekarang masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya, ya? Apa maksudmu ini? Hari itu aku mengantarmu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku mendengarnya di depan pintu rumah sakit. Percakapanmu dengan Shushian. Berapa banyak yang kau dengar? Semuanya. Saat itulah aku baru tahu. Kau dan Shushian sudah lama berselingkuh. Dan kau bahkan hamil anaknya. Rupanya kau sudah tahu sejak lama. Tidak heran akhir-akhir ini. Sikapmu berubah begitu drastis. Jika aku tidak mengetahuinya, apakah kau berencana untuk terus menyembunyikannya dariku? Zhou Yuan, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Ini Shushian, dia melihat aku punya uang dan wajah cantik. Dialah yang sengaja menggodaiku. Semua ini karena dia. Rupanya kau sudah tahu dia punya niat tertentu padamu. Tapi kau tetap tidak bisa menolak godaannya dan berselingkuh dengannya. Zhou Yuan, jangan berpikir seperti itu tentangku. Aku salah. Aku seharusnya tidak berselingkuh. Aku seharusnya tidak merekrut Shushian ke perusahaan. Dan lebih tidak seharusnya mengabaikanmu karena dia. Lin Wei, kau harus paham. Jika bukan Shushian, akan ada Shushian. Hatimu sudah lama padaku lagi. Berselingkuh hanyalah masalah waktu. Tidak, Zhou Yuan. Aku mencintaimu. Aku hanya ingin punya anak denganmu. Aku dan Shushian. Hanya kecelakaan. Aku akan menggugurkan anaknya. Aku gugurkan ya. Kita semua sudah dewasa, jangan lagi mencari alasan untuk perselingkuhanmu. Zhou Yuan, maafkan aku ya. Aku bersumpah. Aku pasti akan berubah. Kita berdua akan baik-baik saja. Kita akan bahagia. Aku tidak akan memaafkanmu. Janjimu di mataku sangat menjijikkan. Lalu apa yang harus kulakukan? Zhou Yuan, katakan padaku apa yang harus kulakukan agar kau bisa memaafkanku, Zhou Yuan. Dulu, aku selalu berusaha menyenangkanmu. Menjadi suami rumah tangga untukmu. Sekarang aku harus mengejar idealku sendiri. Jika kau benar-benar merasa bersalah padaku, jangan ganggu aku lagi. Tidak, Zhou Yuan. Aku tidak setuju.
Zoyuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita seharusnya menikah hari ini. Kita hampir menjadi pasangan suami istri yang sah, Zoyuan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan harap. Lin Wei, tenanglah. Lihat dirimu sekarang. Apakah masih ada wibawa seorang CEO, Lin? Aku tidak peduli lagi, Zoyuan. Aku mohon padamu. Jangan ikut proyek Juksin, ya. Janji padaku. Aku tidak bisa berjanji. Itu juga cita-citaku. Kalau aku bagaimana? Aku adalah tunanganmu. Kalau kau pergi, aku bagaimana? Sudah bukan lagi. Apa yang sudah bukan lagi? Semuanya sudah tertulis jelas dalam perjanjian ini. Kau tidak melihat apa yang kau tanda tangani sendiri. Apa yang perlu dilihat? Yang kau tanda tangani adalah perjanjian pembatalan pertunangan. Tapi kau bahkan tidak melihatnya. Atau mungkin kau sama sekali tidak peduli. Aku menandatangani perjanjian pembatalan pertunangan. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Jadi, Lin Wei, kita tidak akan menikah. Dari sudut pandang hukum, kita sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun. Tidak, Zoyuan, kamu adalah suamiku. Kita tidak bisa membatalkan pertunangan. Jangan terus bersikeras. Tidak. Aku punya ide. Ayo, kita pergi ke kantor catatan sipil sekarang. Kita langsung pergi untuk mencatatkan pernikahan, ya. Ayo. Aku tidak akan menikah denganmu. Tidak, kamu hanya keras kepala saja. Ayo. Kita pergi ke kantor catatan sipil, ya. Kita pergi sekarang untuk catat pernikahan. Ayo. Kita sudah benar-benar selesai. Aku tidak akan mengurusmu lagi. Kamu mau main seperti apapun, silakan. Aku tidak mau, Zoyuan. Maaf, aku benar-benar salah. Aku pasti akan berubah, ya. Kamu sudah terlalu sering membohongiku. Aku tidak akan percaya lagi padamu, Wei Wei. Aku baru saja selesai membayar. Kamu sekarang di mana? Aku ada urusan mendesak. Kamu pulang dulu saja. Lin Wei, apa yang kamu katakan, apa semuanya benar? Bisakah kamu jangan terlalu curiga? Kita tinggal 5 hari lagi, akan menikah. Kamu seperti ini. Aku sangat lelah. Apa kamu menginap di rumah teman tadi malam? Ya, pesta kemarin terlalu malam. Jadi aku menginap di rumah teman. Tapi kemarin aku menjemputmu, melihatmu dengan Sushian. Masuk ke hotel. Mengapa kamu membohongiku? Xian seorang pria dewasa. Tidak mungkin tidur bersama kami para wanita. Aku menyewa satu kamar untuknya. Apakah perlu bersikap begitu agresif? Aku sudah tidak percaya lagi padamu. Mari kita berpisah dengan baik. Zoyuan, kamu sudah berjanji padaku. Kita sudah sepakat untuk merayakan hari jadi kita tahun ini. Kamu lupa? Hari kamu memberi Sushian hadiah jam tangan itu juga adalah hari jadi kita. Kita tidak akan punya hari jadi berikutnya lagi. Aku lupa. Maafkan aku. Cinta yang hina seperti ini, aku tidak mau lagi. Zoyuan, ini salahku. Aku yang mengabaikanmu. Tapi Zoyuan, bisakah kamu memberi aku satu kesempatan lagi? Aku pasti akan menjadi seorang istri yang baik. Kita pasti akan bahagia di masa depan. Kita tidak akan menikah. Tidak akan ada lagi. Hari jadi berikutnya, kita sudah benar-benar berakhir. Penerbangan C98789 akan segera lepas landas. Silakan semua penumpang bersiap-siap. Terima kasih telah menemaniku selama bertonton ini. Hanya saja, takdir kita sudah habis. Semoga kita baik-baik saja masing-masing. Zoyuan. Zoyuan, kamu kembali, jangan pergi, Zoyuan. Maaf, selama ini aku mengabaikanmu, maaf. Oh, Zoyuan, ku mohon, jangan pergi, Zoyuan. Zoyuan, ku mohon, lihatlah aku sekali lagi. Bolehkah, Zoyuan?
Zhou Yuan, apakah dulu kamu juga pernah merasakan sakit seperti ini? Lin Wei, kamu harus paham. Kalau bukan Susian, pasti ada Lisian yang lain. Hatimu sudah lama tidak ada padaku lagi. Selingkuh hanyalah masalah waktu. Bukan Zhou Yuan, aku mencintaimu. Aku hanya ingin punya anak denganmu. Hubunganku dengan Susian hanyalah kecelakaan. Aku akan menggugurkan anaknya. Gugurkan saja ya. Kita semua sudah dewasa. Jangan cari-cari alasan lagi untuk selingkuhmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Janjimu. Sangat menjijikan di mataku. Wei, aku merasa tidak nyata begitu memikirkan. Aku sebentar lagi akan menikahimu. Sudah mau menikah? Masih dipanggil Weiwei. Istri, ya? Suami. Aku bersumpah, aku akan baik padamu seumur hidup. Kalau aku tidak bisa melakukannya, maka aku... Kita tidak akan pernah berpisah. Zhou Yuan. Zhou Yuan, maafkan aku. Tahanlah sebentar lagi. Xian adalah anak yatim. Sejak kecil sendirian. Kalau aku tidak merawatnya, tidak ada lagi yang peduli padanya. Lagi pula, sakit lambungmu bukan baru sehari 2 hari. Semuanya akan baik-baik saja. Zhou Yuan, ternyata aku begitu buruk padamu. Tapi kamu tidak pernah mempermasalahkannya denganku. Zhou Yuan, ternyata aku begitu buruk kepadamu. Tapi kamu tidak pernah mempermasalahkannya. Kenapa kamu lari begitu tergesa-gesa? Aku hanya flu ringan. Tidak apa-apa. Kamu batuk begitu parah. Aku sangat khawatir. Zhou Yuan, kamu sangat baik kepadaku. Kamu satu-satunya harta karunku. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus baik? Salju begitu lebat. Kenapa kamu masih datang? Aku khawatir dengan keselamatanmu. Lihat, aku juga membawakanmu ubi panggang. Mulai sekarang setiap hari, aku akan menjemputmu pulang kerja. Zhou Yuan, kamu sangat baik kepadaku. Zhou Yuan, maafkan aku. Maafkan aku, boleh tidak? Aku berjanji, mulai sekarang aku akan berusaha 2 kali lipat lebih baik kepadamu. Kembalilah padaku, boleh tidak? Zhou Yuan. Zhou Yuan, aku tahu kamu pasti tidak tega meninggalkanku. Kenapa kamu memakai pakaian Zhou Yuan? Kau Wewe, tentu saja aku.
Aku tahu Zhou Yuan. Sudah pergi. Kemarin kamu bekerja sama dengannya. Bermain sandiwara dengan aku, kan? Kak Weiwei, sekarang kita bisa bersama selamanya. Tidak ada lagi yang menghalangi kita. Siapa yang mau bersamamu? Suamiku hanya Zhou Yuan. Kak Weiwei, jangan takut. Zhou Yuan dia sudah pergi untuk selamanya. Aku akan membantumu membuang barang-barangnya. Semuanya. Siapa yang menyuruhmu mengambil barangnya? Kamu sama sekali tidak berhak. Kak Weiwei, kamu kenapa sebenarnya? Aku Susian. Sayang kesayanganmu. Pergi. Keluar dari rumah pernikahan aku dan Zhou Yuan. Shushian, jangan kira aku tidak tahu. Kamu melihat aku kaya dan cantik, lalu sengaja mendekatiku. Semua ini salahmu. Kamu yang membuat Zhou Yuan meninggalkanku. Mendekati Lin Wei. Aku mengincar uangmu, kamu mengincar kemudaanku. Ini urusan suka sama suka. Bagaimana bisa disebut mendekati? Salahmu. Kamu yang ingin menghancurkan pernikahanku yang bahagia. Lin Wei, kamu mengklaim pernikahanmu bahagia, tapi hatimu sudah lama. Tidak lagi. Pada Zhou Yuan, kamu mengizinkan pendekatanku, Membelikanku mobil, membelikanku perhiasan, menikmati sensasi yang kubawakan untukmu. lalu mengabaikan Zhou Yuan. Yang menyebabkan Zhou Yuan pergi, bukankah dirimu sendiri? Akulah yang memaksa Zhou Yuan pergi. Tentu saja kamu memberikan semua perhatian yang sebelumnya untuk Zhou Yuan kepadaku, mengabaikan kebutuhan emosional Zhou Yuan. Perbedaan yang begitu besar, apa Zhou Yuan tidak merasakannya? Kamu yang tidak bisa mengendalikan hatimu dan tubuhmu. Kamu yang mendekatiku, mengandung anakku. Kamu. Bukan. Jangan lanjutkan lagi. Kamulah yang mendekatiku. Sumber semua ini adalah kamu. Anak-anakku. Katakan Zhou Yuan yang berhasil menemus inti teknologi proyek ini. Proyek penelitian yang seharusnya memakan waktu 8 tahun hanya butuh 3 tahun untuk diselesaikan. Bahkan melebihi target. Zhou Yuan, karena kontribusi luar biasa Anda, Institut Penelitian Chip Nasional telah merekrut Anda sebagai profesor seumur hidup. Kebetulan, kampung halaman Anda, Kota Lan, akan mengadakan sebuah pertukaran ilmu tentang chip. Apakah Profesor Zhou bersedia untuk hadir? Profesor Shen, saya bersedia. Baik, tidak ada hal lain di sini. Rapat bubar. Profesor Chen, untuk pertukaran ilmu, bisakah membawa keluarga? Saya tentu saja juga akan pergi ke pertukaran ilmu di Kota Lan. Oh ya, mantan tunanganmu, apakah dia juga di Kota Lan? Aku ingat 3 tahun lalu. Itu semua sudah lewat. Yang aku tahu, sekarang kamu adalah tunanganku. Orang yang ingin aku jaga dengan baik. Mulutmu memang manis. Sudahlah, jangan main-main lagi. Ayo cepat kita berkemas dan pergi ke bandara. Ya. Zhou Yuan, duduk terlalu lama. Aku ingin ke toilet dulu. Baik, aku tunggu di sini. Ribet sekali. Kamu pergi ke tempat acara dulu. Nanti aku cari kamu. Jangan minum alkohol. Lambungmu tidak baik. Ya, aku tahu. Kamu juga hati-hati. Ya. Profesor Zhou, suatu kehormatan bisa mengundang Anda untuk menghadiri pertukaran ilmu ini. Apakah ada kesempatan untuk berbincang berdua tentang perkembangan chip di masa depan? Baik. Terima kasih banyak. Nanti, asisten saya, Xu Xian, akan menjemput Anda. Xu Xian. Konsultan yang akan datang hari ini adalah Profesor Zhou yang baru saja direkrut oleh Institut Penelitian Chip Nasional. Saya dengar Profesor Zhou ini berhasil memecahkan teknologi inti dalam proyek Chushin, baru kemudian direkrut. Katanya masih sangat muda. Semudah itu? Apa benar-benar punya kemampuan? Jangan-jangan mengandalkan cara-cara yang tidak terpuji. Kamu tidak tahu, teknologi inti proyek Chushin telah memusingkan sejumlah besar cendekiawan di dalam negeri. Hampir tidak ada yang bisa mengatasinya. Kalau begitu, Profesor Zhou ini memang punya kemampuan yang luar biasa. Tentu saja, hari ini saya dipercayakan oleh bos kami untuk menjemput Profesor Zhou dan berdiskusi dengannya tentang masalah chip. Bisa berdiskusi tentang chip dengan Profesor Zhou, berarti Anda juga muda dan berbakat.
Direktur Lin, Anda juga datang. Saya datang untuk berdiskusi dengan Profesor Cho tentang teknologi konduksi chip. Perusahaan kami juga sedang meneliti bidang ini. Direktur Lin, lama tidak berjumpa. Kita sudah 3 tahun tidak bertemu, kan? Ya, tidak menyangka bisa bertemu Anda lagi. Sepertinya Direktur Lin sudah melupakan mantan kekasih ini. Shushian, perhatikan kata-katamu. Wah, Direktur Lin, jangan marah. Apakah kamu lupa penampilanmu sebelumnya di ranjangku? Perlu tidak aku bantu kamu mengingatnya dengan baik? Tidak perlu. Kamu diam saja. Nyonya Lin, mantan tunanganmu yang tidak berguna itu sudah pergi bertahun-tahun. Tidak ada kabar sama sekali. Jangan-jangan sudah lama dikeluarkan dari proyek. Bagaimana keadaan Zhou Yuan? Tidak ada hubungannya denganmu. Jika aku mendengar kamu menghina Zhou Yuan lagi, kamu akan kena akibatnya. Cinta yang sangat mengharukan. Hanya saja tidak tahu apakah Zhou Yuan masih mengingatmu di hatinya. Zhou Yuan. Zhou Yuan, benarkah itu kamu? Zhou Yuan, bagaimana kabarmu? 3 tahun ini, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak bisa menghubungimu. Aku sangat merindukanmu setiap hari. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Lebih baik kita menjaga jarak. Zhou Yuan, bagaimana bisa kamu begitu dingin padaku? 3 tahun ini aku menyesal setiap hari. Aku seharusnya tidak mengabaikanmu. Nyonya Lin, tolong jaga diri Anda. Zhou Yuan, bagaimana bisa kamu memanggilku dengan panggilan yang begitu dingin? Dulu kamu selalu memanggilku Wei Wei. Itu semua sudah menjadi masa lalu. Sekarang bagiku, kamu hanyalah orang asing. Direktur Lin, sepertinya mantan tunanganmu tidak mau menghiraukanmu. Kasihan kamu, selama 3 tahun masih terus mengingatnya. Diam, kalau bukan karena kamu, aku dan Zhou Yuan tidak akan berakhir seperti ini. Bagaimana bisa ini salahku? Lalat tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Direktur Lin, jelas-jelas kamu sendiri yang tidak bisa menjaga hatimu. Zhou Yuan, setelah kamu pergi, barulah aku tahu siapa yang benar-benar ku cintai. Aku bersumpah, aku sudah tidak ada hubungan apapun dengan Shushian. Bagaimanapun keadaanmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah punya tunangan. Tidak, Zhou Yuan. Kamu pasti membohongiku. Kamu ingin membuatku marah. Jadi sengaja mengarang cerita tentang seorang tunangan. Aku tidak akan percaya. Ayo kita pergi ke kantor catatan sipil menikah ya. Lin Wei, tenanglah. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Zhou Yuan, maafkan aku. Ya, aku pasti akan menjadi seorang istri yang baik. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepadamu. Aku punya tunangan. Kita tidak mungkin lagi. Zhou Yuan, kamu masih berani pulang untuk mengikuti rencana Chushin? Kamu kabur dari acara pernikahan, meninggalkan Kak Lin, kamu masih pantas disebut pria. Kamu meninggalkan Kak Lin yang sedang hamil, menghilang tanpa kabar selama 3 tahun, tahukah kamu? Bagaimana Kak Lin melewati 3 tahun ini? Xiaotong, aku. Orang sepertimu yang mengikuti rencana Chushin cuma cari pengalaman, tapi tidak dapat apa-apa. Sampah akademik, Kak Lin kami sama sekali tidak tertarik padamu. Siapa bilang aku sampah akademik? Penakut sepertimu pasti tidak sukses. Jangan kira hanya karena dekat dengan beberapa staf, lalu bisa masuk. Kamu sudah jadi orang elit. Aku diundang oleh panitia untuk memperkenalkan chip paling canggih dari Tiongkok. Saya diundang oleh panitia untuk memperkenalkan chip paling canggih dari Tiongkok. Siapa yang percaya? Menurutku kamu cuma menyusup untuk menipu. Sepertimu, mana bisa menandingi asisten Kak Lin sebelumnya, Shushian. Ya, Zhou Yuan, jangan asal bicara tanpa melihat. Ini acara apa? Kalau sampai diusir panitia, itu malu sekali. Zhou Yuan, kamu. Jangan bicara lagi, aku percaya Zhou Yuan. Bukan orang seperti itu. Dia cuma ingin membuatku marah dengan mengarang-arang punya tunangan. Asal kamu jujur padaku, aku bisa pura-pura tidak mendengarnya. Aku tidak berbohong. Tunanganku peduli, perhatian, dan menghormatiku. Kami saling memahami. Kami akan segera menikah.
Tunangan lagi, Zoyuan. Jangan berkhayal lagi. Pria pemalas sepertimu, selain Kak Lin kami, Siapa lagi yang mau menerimamu? Zhou Yuan, tak kusangka setelah 3 tahun tidak bertemu, kemampuanmu berbicara bohong semakin hebat. Kalau tahu begini, dulu aku tidak akan meninggalkan Direktur Lin. Ya, kalian sudah punya anak. Kenapa belum menikah? Anaknya sudah kugugurkan, Zoyuan. Percayalah padaku, sekarang aku sudah tidak ada hubungan dengan Sushian lagi. Dia datang hari ini hanya untuk menjemput Profesor Shu. Aku tahu, dia adalah panitia. Dijadwalkan untuk menjemput saya. Zhou Yuan, jangan kira kamu bisa menyuap staf, lalu tahu kalau aku yang menjemput Profesor Shu, lalu berpura-pura menjadi Profesor Zhou. Beberapa orang, untuk menyembunyikan aura miskinnya, berani memalsukan identitas. Profesor Zhou adalah profesor termuda yang dipekerjakan oleh Institut Riset Chip Nasional. Kamu tidak lihat diri sendiri. Di cermin, pantaskah kamu? Zoyuan, aku tahu kamu tidak mau kalah dari Sushian. Tapi kamu tidak bisa memasukkan diri sebagai Profesor Zhou. Katakan yang sebenarnya, aku tidak akan merendahkanmu. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Kalian tidak percaya padaku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa aku menemui penanggung jawab kalian. Kamu malah ketagihan berakting. Orang seperti kamu masih ingin bertemu penanggung jawabku. Siapa kamu ini? Benar, panitia ingin bertemu dengan Profesor Zhou sendiri. Kamu seorang penipu. Beraninya. Zoyuan, jangan berlagak lagi. Aku tidak akan merendahkanmu. Aku sangat tidak ingin berdebat dengan kalian orang-orang bodoh ini. Lebih baik kamu cepat bawa aku menemui penanggung jawab kalian. Kurasa tidak perlu banyak bicara lagi denganmu. Kemarilah. Usir sampah yang cuma mau makan gratis ini. Siapa yang berani menyentuhnya? Zoyuan, jangan keras kepala lagi. Kakak Lin, jangan bela dia lagi. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran. Siapa yang berani menyentuh Profesor Zhou? Siapa yang berani menyentuh Profesor Zhou? Profesor Shen, Profesor Zhou yang Anda sebutkan. Siapa itu? Zhou Yuan di samping saya. Dialah Profesor Zhou. Dia adalah profesor senior yang baru saja diangkat oleh Institut Penelitian Chip Nasional. Zoyuan adalah Profesor Zhou. Bagaimana mungkin Zoyuan ternyata adalah profesor yang diangkat oleh Institut Penelitian Chip Nasional? Tidak mungkin. Mana mungkin Zhou Yuan adalah Profesor Zhou? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa lagi? Zhou Yuan adalah tamu kehormatan yang akan saya sambut hari ini. Dasar bodoh. Lihat apa yang telah kau lakukan. Masih berdiri saja. Cepat minta maaf kepada Profesor Zhou. Profesor Zhou, maafkan saya. Kamu belum makan, suaranya lebih keras. Profesor Zhou, maafkan saya. Saya tidak mengenali orang penting. Mohon maafkan saya. Ampuni saya. Tidak perlu bicara tentang memaafkan, tetapi membiarkan orang seperti kamu yang tidak jujur secara akademik masuk ke pertukaran akademik sungguh merupakan penghinaan terhadap dunia akademik. Profesor Zhou, maaf, saya kurang tegas dalam pengawasan. Anda tenang saja. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan, Sushian. Kamu dipecat, sekarang segera berkemas. Dan pergi dari sini. Jangan Pak Liu, Anda tidak bisa memecat saya. Kami kan... Diam. Jangan sampai saya melihatmu lagi, Satpam. Seret dia keluar. Pak Liu, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Pak Liu. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, Pak Liu. Kak Lin, ayo kita segera pergi. Kita baru saja menyinggung Zhou Yuan. Dia tidak akan membiarkan kita begitu saja. Kalau Zhou Yuan adalah Profesor Zhou itu, berarti tunangannya itu benar adanya. Iya, Kak Lin. Tenanglah. Zhou Yuan sudah punya tunangan. Dia tidak akan kembali lagi. Kamu bohong. Zhou Yuan sama sekali tidak bisa melupakan aku. Bagaimana mungkin dia punya tunangan? Zhou Yuan, katakan padaku. Kamu tidak punya tunangan kan? Kamu membohongiku. Perkenalkan secara resmi tunanganku, Shen Shui. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Profesor Shen menjadi tunanganmu? Kamu membohongiku kan? Ini tidak benar. Nona Lin, aku dan Zhou Yuan sudah berpacaran selama lebih dari setahun dan akan segera menikah. Kamu juga harus bisa melepaskannya. Aku tidak bisa melepaskannya. Kita sudah bersama begitu lama. Ada begitu banyak kenangan indah. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskannya? Zhou Yuan, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku ya. 3 tahun kamu pergi, aku memikirkanmu setiap hari. Nona Lin, untuk apa lagi kamu seperti ini?
Dulu ketika kamu mengabaikan Zhou Yuan, mengabaikan kebutuhannya, pernahkah kamu berpikir akan ada hari seperti ini? Sekarang aku dan Zhou Yuan sudah bersama, kamu baru mulai menyesal. Kenapa dulu tidak menghargainya dengan baik? Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal, Zhou Yuan. Maafkan aku ya. Biarkan masa lalu berlalu. Jangan terpaku pada masa lalu lagi. Tidak. Aku tak bisa hidup tanpamu. Profesor Shen, aku tahu kau baik hati. Kembalikan Zhou Yuan padaku. Tolonglah, aku mohon. Zhou Yuan adalah tunanganku. Aku tak mungkin menyerahkannya padamu. Aku mohon kembalikan Zhou Yuan padaku, bolehkah? Apapun uang yang kau minta, aku bisa berikan. Bahkan grup Lin juga bisa ku berikan padamu. Perasaan antara aku dan Zhou Yuan tidak bisa diukur dengan uang. Apapun syarat yang kau ajukan, aku tak akan setuju. Lupakan saja niatmu itu. Lin Wei, jangan terus terobsesi. Zhou Yuan, kau jelas paling mencintaiku demi kesehatanku. Kau masak sendiri setiap hari saat kita bertengkar. Kau juga datang menghujani hujan untuk menghiburku. Kau bahkan berhemat berbulan-bulan demi membelikanku perhiasan. Kau jelas paling mencintaiku. Zhou Yuan itu sudah lama mati dalam kebohongan dan pengabaianmu yang berulang. Kita tak bisa kembali. Maafkan aku, Zhou Yuan. Aku salah. Maafkan aku. Bolehkah? Aku sungguh tak bisa hidup tanpamu. Aku tak ingin kembali ke masa lalu, menunggu pulangmu setiap malam, menyiapkan meja penuh makanan, hanya untuk ditegurmu. Aku tak ingin kembali ke masa lalu, di mana aku selalu diabaikan dan diacuhkan. Aku tak ingin kembali ke masa melihatmu berpelukan dengan orang lain. Aku masih harus berpura-pura, tidak melihat masa lalu, diriku yang dulu, menganggapmu sebagai segalanya dalam hidupku. Aku curahkan semua cinta hanya untukmu. Pada akhirnya, yang kudapat hanyalah ketidakpahaman dan pengkhianatan. Sekarang, aku sudah mengerti. Hanya Sui yang merupakan kekasih yang selaras denganku. Dia memahamiku, menghormatiku, mempercayaiku. Semua ini tidak bisa kau berikan padaku. Ternyata dulu aku sangat jahat padamu. Aku pantas mati. Aku sungguh pantas mati. Jangan lagi menghukum dirimu dengan kesakitan masa lalu. Aku sekarang sangat bahagia. Aku juga berharap kamu bahagia. Bagaimana aku bisa bahagia tanpamu? Selamat datang di pertemuan pertukaran chip kali ini. Kali ini, kami sangat terhormat mengundang Profesor Zhou Yuan sekarang. Mari kita sambut Profesor Zhou Yuan dengan tepuk tangan meriah. Naik ke panggung untuk berbagi pengalaman penelitiannya. Zhou Yuan. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Lihat, aku juga membawakanmu ubi jalar panggang. Mulai sekarang aku akan menjemputmu pulang kerja setiap hari. Aku bersumpah, aku akan baik padamu seumur hidup. Jika aku tidak melakukannya, maka aku... Kita tidak akan pernah berpisah. Zhou Yuan, kamu sangat baik padaku. Kamu satu-satunya harta karunku. Kalau bukan padamu aku baik. Lalu pada siapa lagi? Perkenalkan secara resmi tunanganku Shen Shui. Zhou Yuan itu sudah lama mati dalam setiap kebohongan dan pengabaianmu. Kita tidak bisa kembali. Zhou Yuan, kali ini aku benar-benar kehilanganmu. Semua ini adalah hasil perbuatanku sendiri. Aku yang meminta sendiri. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Selamat, istri Anda sedang hamil. Bagus sekali, Sui. Aku benar-benar akan menjadi ayah. Sudah. Sebentar lagi akan jadi ayah. Lebih tenang sedikit. Nanti semua urusan di rumah, besar maupun kecil, akan aku yang urus. Kamu hanya perlu makan dan minum dengan baik. Fokuslah menjaga kehamilanmu. Mana ada semahal itu? Apa yang kamu bicarakan? Istriku adalah yang termahal. Aku dengar Ibu Lin sebelumnya karena keguguran dan pendarahan hebat. Sekarang tidak hanya harus datang ke rumah sakit setiap minggu untuk pemeriksaan, tapi juga kehilangan fungsi reproduksinya. Aku juga dengar, dan Ibu Lin ini benar-benar orang yang kejam, membuat asisten lamanya Sushian jadi seperti bukan manusia. Sangat menakutkan. Menurutku, dia juga pantas membiarkan pria baik seperti Profesor Zhou tidak dihargai, malah berselingkuh. Suster! Ya, datang. Ayo pulang. Aku akan masakkan daging merah kesukaanmu.
Ingat, untuk karamelisasi gula, aku tidak suka kecap. Sungguh baik, kamu sudah punya anak. Ternyata aku telah benar-benar kehilanganmu.